Saya tidak menyangka aja apa yang kami lakukan di Samarinda balasan seperti ini. Kalau kanotasinya ya mempersulit ya. Gimana aturan mainnya ketika kami mau sampai dalam waktu 5 menit masuk dalam pintu JIS, mendapatkan surat pemberitahuan tidak dapat menggunakan di dalam lapangan, harus menggunakan lapangan luar. Kalau bicara regulasi memang ada benarnya, tetapi pemberitahuannya jangan mendadak begitu. Itu yang pertama yang saya sesalkan ya. Yang kedua, perlu digarisbawahi juga, kenapa harus mendadak ini loh? Ada apa? Apakah terlalu cepat ini perhelatan Persija dan Borneo nih? Hah? Suasananya memanas atau gimana? Teman-teman menilai lah. Ya, tapi alhamdulillah kalau seperti itu Borneo dilakukan seperti itu, berarti kan ada pelajaran dari ibu kota nih untuk saya bawa ke ibu kota saya nanti di IKN saya. Ketika saya nanti menjadi tuan rumah mungkin ke depan. Ya, artinya pelajaran hari ini sama-sama kita belajar. Karena saya harus namanya saya itu selalu belajar. Dan lucunya surat itu kok 3 menit 5 menit menjelang kita masuk dalam stadion baru kita terima di dalam bis. Saya orang yang paling memaklumi. Kita ingat waktu Persib Bandung menunda karena memang keadaan terus mayor ya, kita nggak bisa itu ya. Tapi kalau ini gimana? Sementara teman-teman Persija juga ke tempat kita juga kita berikan fasilitas yang nyaman, kok kawan-kawan supporter juga kita berikan wadah yang nyaman. Jadi saya pikir ya sudahlah. Kalau memang mau mengajari kami orang desa sana, namanya Borneo ini kan orang Kalimantan Timur, kan orang desa yang harus belajar sama ibu kota. Saya akan bawa nanti ilmunya di sini ke ibu kota sana yang akan menjaga IKN di sana itu. Yang katanya perawatan kan Anda bisa lihat sendiri. Mana perawatannya? Kalau yang tim lain bisa dilakukan seperti itu, saya tidak bisa. Karena saya memberikan yang sama, hak yang sama di sendiri. Teman-teman Persija berlatih nyaman, lampu saya nyalakan, ya kan? Artinya yang apa menjadi regulasi dan ketaatan itu yang harus kita sama-sama patuhi. Borneo jadi satu-satunya tim yang bisa official training di JIS nih bang. Sebelumnya karena setiap Persija main di sini, tim lain itu selalu latihan di. Malahan saya baru tahu itu. Luar lapangan. Nah intinya kami bersyukurlah kalau kami bisa latihan di dalam, ya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng seping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, yuk kita lanjutkan video tadi siang mengenai hal yang akan kita bahas adalah non teknis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menyaksikan video sebelumnya, itu berisi tentang teknis pertandingan yang sudah kita bahas panjang lebar. Tapi kalau yang faktor non teknisnya, nah saat ini gitu ya, di sesi ngabuburit teman-teman. Jadi kurang lebih 10 menit ke depan kita akan menyaksikan satu informasi yang menarik, yang sayang buat teman-teman kalau tidak tahu. Jadi ya biar kehelting gitu ya. Baik teman-teman, langsung saja. Ini permasalahan yang ada kemarin malam itu bukan dari hasil akhir, tapi proses skor ini yang ternyata kita dirampok teman-teman. Harusnya kita dapat 3 poin, hanya mendapat 1 poin. Jadi 2 poin ini dirampok oleh wasit Eko Saputra. Jadi ingat-ingat ya namanya Eko Saputra. Nah ini juga kita punya data dan fakta mengenai Eko Saputra ini teman-teman. Please ini mah punten jangan kaget gitu ya, jangan jangan gimana, mangga aja lah kalau mau mempunyai kata-kata mutiara silahkan. Tapi dari hasil Eko Saputra ini memimpin laga VAR Sebaya, ingat ya VAR Sebaya bukan Persebaya, VAR Sebaya menghadapi Persib Bandung ini berhasil memberikan satu nuansa yang berbeda, yaitu nuansa penuh emosi di tengah bulan puasa teman-teman. Jadi 3 hal yang memang mematik kontroversial di laga tadi malam itu berasal dari 3 hal teman-teman. Ada pertama dari penalti yang dilakukan oleh Bruno Moreira gitu ya, pemain Persebaya, yang mana menjadi gol perdana. Yang ini menjadi kontroversi karena itu dianggap bukan pelanggaran harusnya gitu ya, itu body charge. Dan ya inilah yang menjadi salah satu perdebatan Boyan Hodak bisa sampai kena kartu kuning gitu ya. Jadi
di babak pertama kemarin ada ya kejadian itu teman-teman, penalti, lalu yang kedua Kakang Rudianto juga yang golnya tidak disahkan, dan ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya yang mana seharusnya hands yang dianggap handsball ini yang bagaimana gitu ya di law of the game-nya juga memang jelas kalau si pemain tersebut memang hands dan dia mencetak gol, mungkin bisa dianulir golnya, tapi kalau oleh pemain lain ini ya sah-sah saja. Namun sekali lagi, apakah Eko Saputra ini memang mengerti law of the game atau tidak? Nah, nanti akan kita coba jelaskan siapa sebetulnya Eko Saputra. Lalu selanjutnya yang menjadi pematik kontroversial kemarin malam atau laga kemarin malam adalah ketika ya dari segi provokasi yang memang diadakan, baik itu dari pelatih, dari pemain Persebaya, yang mana terus setiap ada pelanggaran, pemain Persebaya ini terus menginterupsi wasit gitu ya. Dan ya salahnya kita memang tidak punya pemain yang mengcounter gitu ya. Harusnya Barba juga setidaknya ya udah gitu ya, jangan memprovokasi wasit saja, tapi ya inilah kita masih kekurangan pemain yang mempunyai leadership yang memang wanian gitu ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, kita lupakan dulu itu saja. Namun yang jelas ya dari kejadian 3 ini mematik satu kontroversial yang memang berlanjut teman-teman. Intinya adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit Eko Saputra ini, yang mana biasanya kalau wasit itu ketika ada gol atau ada pelanggaran, dia peluit dulu, dia memutuskan satu pelanggaran atau tidak, gol atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, uniknya tadi malam Eko Saputra ini seakan-akan tidak punya keputusan yang valid. Jadi setiap ada gol, setiap ada pelanggaran, dia selalu nanyain dulu ke wasit VAR, dan dia selalu ngecek mesin VAR-nya lah gitu ya, TV atau layar VAR-nya. Wasit yang lain yang dianggap profesional itu biasanya hanya mengandalkan komunikasi dua arah saja dengan wasit VAR, tidak perlu sampai melihat layar VAR yang memang betul-betul urgent. Kalau melihat layar tuh betul-betul urgent atau penting sekali. Nah, ini wasit Eko Saputra ini sepertinya tidak mempunyai pengalaman mengenai itu. Nah, ini kita coba bahas sedikit teman-teman mengenai Eko Saputra, yang mana wasit semalam ini asal Sumatera Barat, dan ternyata teman-teman wasit Eko Saputra ini adalah pemegang lisensi C1. Jadi lisensi yang hanya sebatas nasional saja, lisensi I-League saja teman-teman, berbeda dengan wasit-wasit yang lain yang mempunyai wasit FIFA. Nah, ini memang luar biasa gitu ya. Nah gitu ya, sekelas pertandingan penuh tensi, mengejar gelar juara, dua klub besar, dua klub yang memang bisa dibilang ya penuh syarat gengsi gitu ya pertandingannya. Kenapa hanya dipimpin wasit yang mempunyai lisensi C1 yang taraf ya lisensi nasional gitu ya. Jadi saya coba jelaskan sedikit, mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui lisensi kewasitan. Lisensi wasit itu ada 4, ada C3, C2, C1, dan lisensi FIFA gitu ya. C3 biasanya untuk level-level tarkam. Wasit level tarkam itu bisa mempunyai lisensi C3 teman-teman. Oke. Lalu C2 ini itu masih dalam ajang provinsi. Jadi kalau misalkan ada EPA, ada kompetisi yang penggelaran dari PSSI ataupun bukan, tapi yang masih secara nasional, ini wasit dengan C2 gitu ya. Nah, C1 dengan lisensi C1 ini khusus wasit yang bisa memimpin Liga 2 dan Liga 1 dengan syarat khusus teman-teman gitu ya. Syarat khususnya ya kalau di Liga 2-nya bagus, dia punya track record bagus, baru bisa ditarik ke Liga 1. Nah, si Eko ini aduh jadi kasar ya. Eko Saputra ini memang dia mempunyai hanya lisensi C1 teman-teman, yang mana ya dia juga mungkin kurang gitu ya pengetahuan mengenai ini, mengenai itu. Harusnya kalau memang betul-betul wasit yang memimpin laga kemarin malam harusnya berlisensi FIFA teman-teman. Jadi lisensi FIFA ini kan wasit yang memang sudah diakui gitu ya, bisa bukan hanya ya bisa
memimpin pertandingan di Liga Nasional saja, tapi sudah dipanggil di level Asia juga gitu ya. Ya kan kita juga beberapa kali dipimpin oleh wasit asing. Nah, kenapa ini dikasih wasit dengan lisensi C1 yang mana ya lisensi nasional yang hanya diakui oleh I-League gitu ya teman-teman. Dan ya inilah salah satu mungkin baru kebongkar karena ya kita gimana ya namanya Bobotoh mah saking ku cintana gitu ya ke Persib, perasaan ini tuh nggak bisa gitu ya. Kalau memang kita dicurangi ya harus kita lawan balik, minimal usaha untuk mempertahankan bahwa kita benar gitu ya. Nah inilah profil dari wasit si Eko gitu ya, bukan Eko Nu di Bandung tapi Eko Saputra asal Sumatera Barat. Nah itu oke lah, lepas mau gimana pun juga memang tidak akan ada penyelesaiannya gitu ya, karena tidak akan merubah hasil. Nah ini ada dua kejadian di hari yang sama teman-teman. Ternyata kemarin ketika malamnya kan Persib main nih menghadapi Persebaya, ya begitu kejadiannya. Ternyata sorenya kan atau ya hari ini atau nanti malam Persija Jakarta akan menghadapi Borneo FC, yang mana kita tunggu-tunggu juga hasilnya karena ini berpengaruh untuk ya nanti saingan Persib Bandung bagaimana gitu ya ke depannya. Jadi ya kemarin tepatnya sore hari kemarin itu Borneo FC kan akan melakukan official training teman-teman. Jadi official training di JIS atau Jakarta International Stadium gitu ya. Nah ini ketika Borneo FC dalam perjalanan dari hotel menuju ke JIS itu tiba-tiba menerima surat bahwa JIS tidak bisa digunakan untuk official training tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada solusi. Ya lalu harus di mana gitu ya. Nah ini kita ada beberapa video yang memang manajernya sendiri dari Borneo FC yang menyatakan bahwa ini keterlaluan katanya. Ini ada apa gitu ya. Ini anak papa mulai berulah katanya teman-teman. Ini dari manajernya Borneo sendiri ya yang ngomong ya. Nah, ada ceritanya begitu. Kalaupun masalah perawatan bukan di samping satu. Iya, jadi bukan orang bodoh lah. Saya sampaikan, Nggak bisa bang. Anda nanti mau gini, saya sudah belum bis bang. Loh, kita bicaranya bukan apa? Saya konsentrasi tim saya. Kalau begini kan mengganggu. tapi ini kan kita sering Kalau mengganggu. begini kan mengganggu. Harusnya kalau Ada apa begini? Selalu begini apa? Aduh. Terus atensinya. Loh. Nggak bisa lah saya kalau begitu. Ya, ini pasti terganggu lah. dan saya minta Di mana ceritanya? ini kan tambahan fasilitas dari Mas Man. Mungkin lebih terlibat. Tanya aja manajemen Persija lah. Persija tetap saya bagaimana? Itu aja. Rekrutmen ini kita lagi pindahkan dari sana ke sini. Jadi kita mungkin butuh waktu, mungkin kita stop bisa di anggap 15 menit setelah ini. Oh kita stop 1 jam. Kalau ada masalah ini ya Ya karena bahan latihan saya di sana turunnya. ya. Saat ini kita mau Jadi ketika kita datang ke JIS, tiba-tiba ada pemberitahuan JIS nggak bisa dipakai katanya karena mau ada perawatan. Ya perawatannya mana gitu ya, data-data aja, oh nanaon gitu ya, nggak ada alat berat, nggak ada ini, nggak ada itu. Tiba-tiba katanya nggak boleh official training di sini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain sebagainya. Lah ya marah lah gitu ya untuk manajer dari Borneo FC, sampai akhirnya panpelnya nelpon sana sini, akhirnya diizinin juga, tapi jadi tersendat kurang lebih 30 menit katanya terganggu, tidak boleh ada latihan. Padahal ya sudah peraturan dari law of the game-nya sendiri. Ini kalau yang tadi kan mengenai apa ya perwasitan gitu ya. Nah ini kalau untuk yang ini teman-teman mengenai Borneo FC ini, itu law of the game-nya adalah kalau ada perubahan tempat latihan, tempat official training, minimal diinfokan 30 hari sebelumnya, atau minimal banget atau maksimal banget 2 minggu ya bisa gitu ya diinformasikan. Ini hanya 30 menit ketika bus udah OTW ke JIS, ternyata JIS nggak boleh dipakai katanya. Nah ini apa-apaan katanya gitu ya. Selama Persija waktu putaran pertama away ke Borneo katanya kita
sediain apapun yang kebutuhannya, kita jamu sebaik mungkin. Kenapa pas kita datang sini ya diperlakukan kayak gini, dan manajer daripada Borneo FC membawa nama Persib Bandung, dan bukan yang negatif ya, yang positif. Ya kita kalau dengan Persib enak katanya, kalau Persib kan ketika minta pengunduran jadwal ya kita juga hargai, mereka sedang ada berjuang di Asia dan lain sebagainya. Tapi kalau ini enggak gitu, tiba-tiba nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh latihan, kan mengganggu gitu ya. Dan yang gongnya adalah, atau plot twistnya adalah, malam harinya teman-teman, malam harinya hotel yang didiami oleh skuad Borneo FC diteror petasan. Ingat teman-teman bahwa PSS Sleman di musim ini itu pernah didenda oleh Komdis PSSI karena membunyikan petasan di sekitaran hotel lawannya yang akan bertanding. Nah, apakah kita lihat apakah Persija Jakarta mendapatkan sanksi dari Komdis karena menyalakan, supporternya menyalakan kembang api petasan di malam hari, katanya jam 2 subuh itu ya, menyalakan petasan ketika pemain Borneo FC sedang istirahat gitu ya. Makanya luar biasa lah ini gangguannya, ay gitu ya teman-teman. Makanya aduh, rada-rada kumaha. Nah, ini dua kejadian di hari yang sama, dan ditambah teman-teman, ini yang menjadi pertanyaan bobotoh semua. Jadi kemarin juga ada katanya pihak Persebaya Surabaya ini meminta Persib Bandung untuk di WO karena memainkan pergantian sampai dengan 6 pemain, dan itu menyalahi aturan. Ingat teman-teman, ini kita gimana ya, nahan emosi tapi ya harus kita omongin juga gitu ya. Kalau nggak dikasih tahu, banyak teman-teman bobotoh yang nggak tahu, dan banyak juga warga Surabaya yang tidak tahu. Jadi kita kasih paham di sini, insya Allah lah kita turut mencerdaskan arek-arek Surabaya gitu ya teman-teman. Baik, gini, di LOTM atau Law of the Game, LOTG maksudnya gitu Law of the Game ini ada pasal 47 yang menyatakan jika salah satu tim atau kedua tim pemainnya ada benturan di kepala atau ada cedera di kepala, kayak kemarin Barba dengan Catur gitu ya. Nah, ini kan cedera nih, walaupun ya Barba masih tetap bisa bermain, kalau Catur kan diganti gitu ya. Nah, walaupun dengan kejadian Barba masih bisa bermain, tapi yang bisa mengakibatkan geger otak parah, geger otak ringan, atau benturan kepala yang bisa dibilang sangat berbahaya atau berbahaya, ini bisa menjadikan aktif bahwa Law of the Game itu aktif gitu ya. Pemain bisa digantikan, baik itu dia masih bermain atau tidak, jadi digantikan oleh pemain yang lainnya. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi dalam 1 kali pertandingan kan maksimal 5 kali pergantian pemain. Nah, kemarin kan 6. Masalahnya pihak Persebaya ini tahu atau tidak Law of the Game itu gitu ya. Persib Bandung tentu cerdas semua insya Allah gitu ya. Persib Bandung memanfaatkan situasi itu dengan mengganti Sergio Castel, dimasukkan maksudnya gitu ya, memasukkan Sergio Castel dengan pemain asing yang atau pemain yang ke-6 gitu ya. Nah, ini pemain tambahan. Nah, begitupun harusnya Persebaya bisa memasukkan pergantian pemain yang ke-6, tapi tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan tuh tidak tahu, atau memang tidak mau, atau memang ya tidak ada pemain lagi yang bisa diganti. Nah, ini kan berbeda gitu ya konsepnya. Kenapa tiba-tiba meminta WO ke Persib Bandung? Apakah mereka ingin menang pisan gitu ya, ingin 3 poin pisan dari Persib? Ya, kita juga harus setidaknya mempertahankan apa yang kita anggap benar gitu ya. Law of the Game di pasal 47 itu sudah tertera karena itu memang baru terbit di tahun 2024 gitu ya, 2024 2025, sehingga kemungkinan ya pihak Persebaya ya belum begitu paham mengenai rules-nya bagaimana gitu ya, peraturan di Liga 1 bagaimana. Mereka taunya mungkin cuma main gitu ya, menang kumaha carana. Nah, ini yang salah juga. Harusnya kan mereka tahu peraturan yang ada di Law of the Game-nya. Ya lebih pintar bobotoh gitu ya, ngasih tahu mereka kenapa nggak melakukan pergantian pemain yang ke-6 gitu ya. Persib mah memanfaatkan itu karena ya tahu gitu ya, boleh kalau memang ada pemain yang memang cedera kepalanya, baik itu secara
didiagnosa bisa gegar otak berat atau gegar otak ringan, atau yang memang berbenturan kepala secara keras gitu ya, secara berbahaya lah, itu bisa dimasukkan pemain yang keenam, pergantian pemain dengan syarat khusus gitu ya. Nah, inilah yang memang menjadikan Bobotoh tuh harus lebih banyak literasinya, dan ya kita juga jangan sampai haho-haho aja gitu ya, oh gini, oh gitu. Nah, tapi harus banyak data dan fakta yang memang kita harus ketahui juga, teman-teman. Insya Allah lah, setiap hari mampir ke sini kita dapat ilmu baru ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.